Buat kalian yang saat ini punya masalah dengan pinjaman online, gagal bayar atau tagihan pinjol kalian udah jatuh tempo tapi belum ada dana buat bayarnya. Mulai sekarang kamu nggak usah takut dan khawatir menghadapi debt collector. Kenapa? Coba tonton video ini sebentar. Nanti Bu ya, Ya, dibayar nanti saya udah 2 kali ke sini. Mas marah-marah bisa saya laporin loh. Ayo, mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang utang, kenapa situ yang laporin Bu? Ini Iya. ditaksi datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kanan kiri buat saya ngelaporin ke Mas. Mas datang ke sini bikin keonaran. Dari Kredivo kan berlisensi OJK kan? Iya benar. Betul. Nggak begitu. Sekarang nanti Mas datang lagi ke sini bawa surat tugas sama bawa sertifikasi penagihan. Kalau nggak ada jangan datang, oke? Saya bawa tugas ke sini. Bu. Sertifikasi penagihan pun ada. Ah, Ibu alasan ada itu Bu. Mas, kalau Mas memang orang penagih, Mas harus punya sertifikasi penagihan. Itu Enggak, ada. Enggak, kita surat tugas cukup tukar tugas kalau di kantor. Tidak bisa, saya minta Enggak 3 ada. itu. Kalau Mas ada 3 itu, datang lagi ke sini. Kalau nggak ada, maaf. Tapi kalau Mas ke sini mau bertamu, saya siguhin minum. Tapi kalau untuk masalah hutang, saya minta Saya 3 itu. bertamu, Bu. Dan di surat tugas itu harus ada nama saya, alamat saya, nominal tagihan saya. Enggak, surat tugas. Mas kan disuruh menagih ke saya. Ibu ada Udah di diam aplikasi. dulu. Mas suruh nagih ke saya surat tugas. Di mana-mana orang tugaskan si A, tolong tugaskan tagih ke si B. Alamatnya di sini, nominalnya sekian. Baik, Bu, saya Itu surat tugas. Surat tugas saya bawa ke sini nanti. Sama sertifikasi penagihan, saya minta 3. Sertifikasi nggak ada. Oh nggak bisa, maaf kalau Anda nggak gitu saya nggak bisa terima ya. Enggak bayar. Oh, Bisa. wow kanan kiri denger loh jadi saksi saya laporin kayak ini ya polisi ya. Laporin aja Bu. Sip. Bu, ada data kita kok. Oke, sip. Mas, ini ya Mas. Ya nih orang-orangnya ya. Kanan kiri denger ada saksi bisa saya laporin ke polisi. Hukum hutang piutang itu perdata. Hukum hutang piutang itu perdata. Anda owner di sini, Anda pidana ya. Ini ya orangnya. Plat nomornya ini. Oke, dari Kredivo. Iya, dari Kredivo. Kredivo. Sebut yang mau saya bahas di sini bukan masalah pinjolnya, tapi kita bisa lihat gimana cara nasabah tersebut menghadapi debt collector. Mungkin debt collectornya berlaku tidak sopan, makanya si ibu terdengar agak kesal. Dan yang mau saya bahas di sini bener gak sih apa yang ibu itu katakan? Nah, menurut info dari situs OJK, ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pihak debt collector aplikasi maupun pihak ketiga yang bisa menjadi acuan buat kita supaya nggak takut lagi nih menghadapi debt collector. Yang pertama, debt collector wajib menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman. Nah, debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman, baik itu surat tugas maupun sertifikat. Debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman, baik itu surat tugas maupun sertifikat. Debitur bisa menuntut ataupun menolak penagihan jika debt collector menolak untuk menunjukkannya. Yang kedua, penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan, ataupun mempermalukan debitur. Nah, di video yang tadi kita bisa lihat tuh debt collector berkuar-kuar di luar rumah yang tujuannya mungkin untuk mempermalukan. Nah, sebenarnya debt collector dilarang keras memakai ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang tujuannya untuk mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jadi untuk debitur yang dihubungi atau ditemui oleh pihak debt collector terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan, Anda bisa mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Atau kalian kalau ada buktinya, kalian bisa melaporkan debt collector dan aplikasinya kepada OJK melalui email ataupun WhatsApp resmi dari OJK. Yang ketiga, penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan verbal apalagi fisik. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan baik secara verbal apalagi secara fisik. Nah, jika hal ini terjadi, segera laporkan. Untuk debitur yang ditagih dengan menggunakan kekerasan, jangan ragu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalur hukum. Karena hak kita sebagai nasabah ataupun konsumen dilindungi secara hukum. Meskipun hal ini jarang terjadi, tapi jika kita punya bukti, kita bisa menuntut pihak debt collector ataupun aplikasi pinjaman online. Yang keempat, dilarang menagih ke pihak yang bukan berhutang.
Nah, biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon atau nama orang terdekat seperti orang tua, saudara, teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur. Nah, debt collector tersebut tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain, seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang. Peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih ke keluarga, saudara, ataupun teman peminjam terkait masalah hutang. Nah, bahkan kalau sampai data kalian disebarkan, hutang kalian secara tidak langsung akan lunas kalau debt collector aplikasi melakukan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, part ini akan saya bahas di video lainnya karena terlalu panjang kalau misalkan saya bahas di sini. Tapi intinya, debt collector aplikasi sangat tidak diperbolehkan untuk menyebarkan data nasabah kepada pihak manapun. Yang terakhir dan tidak kalah penting, debt collector maupun aplikasi tidak boleh meneror nasabah yang cicilannya macet. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak sepanjang hari. Nah, biasanya jika kita punya hutang yang macet atau misalkan jatuh tempo, biasanya pihak aplikasi ataupun debt collector akan menghubungi kita terus-menerus, baik itu pagi, siang, malam, bahkan kepada kontak darurat kita. Nah, hal tersebut bisa kita simpan sebagai bukti jika sewaktu-waktu kita ingin melaporkan pihak debt collector ataupun aplikasi kepada OJK karena sifatnya sudah mengganggu, apalagi dengan ancaman yang sifatnya meneror. Nah, terlepas dari hutang yang harus dibayar, semuanya memiliki prosedur. Dan kita sebagai nasabah punya hak dan kewajiban yang sudah disepakati di awal ketika kita melakukan pinjaman. Nah, jadi buat kalian yang sekarang mungkin punya cicilan pinjol ataupun jatuh tempo dan terus diteror oleh pihak debt collector, kalian gak usah takut lagi kalau kita sudah tahu prosedurnya. Tapi apapun itu, semoga kita semua dibebaskan dan diberikan kemudahan untuk lepas dari pinjaman online. Nah, mungkin untuk video kali ini segitu saja. Jangan lupa bantu like dan share video ini agar saya bisa terus memberikan informasi seputar pinjaman online.